Ada satu yang saya soroti di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang pertama ada konsep ambigu sebetulnya kalau yang saya tangkap di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Karena secara konsep itu diskresi dinyatakan sebagai prinsip kebebasan bertindak bagi pejabat administrasi pemerintahan. Tetapi kalau kita lihat di konstruksinya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kok yang namanya kebebasan bertindak itu dihalangi atau dipertentangkan dengan peraturan undang-undangan. Halo, Sobat Juara. Kita bertemu kembali di Podcast Juara, Jurnal Refindim dan Artikel Hukum Bersuara. Perkenalkan, saya Joko Winarso, host pada episode kali ini. Sebagai awal pembuka acara, saya akan bercerita sedikit tentang apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, seperti kita ketahui, aktivisme negara dalam menangani berbagai isu aktual kerap kali memaksa negara untuk mengambil kebijakan yang luar biasa. Salah satu fenomena yang relevan dengan konteks itu ialah kebijakan Omnibus Law berlabel Undang-Undang tentang Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan sebutan Undang-Undang Ciker. Dalam hal ini, meskipun Omnibus Law tidak benar-benar baru secara akademik, akan tetapi dalam konteks praktek perundang-undangan Indonesia menjadi sebuah kebaruan. Salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam Undang-Undang Ciker terdapat pengaturan mengenai syarat penggunaan diskresi. Dalam konstruksi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, syarat penggunaan diskresi sebetulnya telah diatur dengan ketat, salah satunya dengan mensyaratkan diskresi yang diambil tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Frasa dimaksud kemudian digugurkan melalui ketentuan pasal 175 Undang-Undang Ciker yang tidak lagi memasukkan prasyarat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat digunakannya diskresi. Nah, ketentuan pasal 175 Undang-Undang Ciker dengan demikian memberikan perluasan terhadap konteks diskresi. Rasio desidendinya tertuang dalam naskah akademik RU Ciker, yakni konstruksi pada pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menggunakan frasa tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena dianggap menimbulkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan kewenangan diskresi Presiden. Oleh karena itu, penghapusan frasa dimaksud bertujuan untuk mengefektifkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Presiden. Pada pasal 175 Undang-Undang Ciker secara konseptual, penghapusan syarat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penggunaan diskresi merupakan bentuk purifikasi diskresi. Saya rasa demikianlah gambaran singkat tentang apa yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Nah, untuk teman-teman sendiri, pembahasan ini pernah diangkat pada artikel di volume 13, nomor 1, tahun 2024 pada bulan April, dengan topik berjudul Purifikasi Konsep Diskresi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk Sobat Juara yang masih penasaran, bisa mengaksesnya di website refindim.bphn.go.id/e-jurnal. Oke Sobat Juara, saat ini sudah hadir bersama saya Mas Muhammad Hagil Masin. Betul, Pak. Ya. Selamat bergabung Mas Hagil di program Juara. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Nah, Sobat Juara, Mas Hagil ini adalah mahasiswa pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pastinya banyak Sobat para Juara yang penasaran dengan beliau. Nah, mungkin Mas Hagil sendiri bisa memperkenalkan diri, Mas? Saya persilakan, Mas. Baik, terima kasih, Mas Winarso. Teman-teman sekalian, Sobat Juara, perkenalkan, tadi seperti disampaikan oleh Mas Winarso, nama saya Andi Muhammad Agil Masin,
Mungkin kalau teman-teman familiar dengan Frasa Andi, berarti sudah tahu nih daerah kelahiran saya. Saya dari Bugis, lahir di Makassar sebetulnya. Jadi sekarang seperti tadi disebutkan Mas Yunarso sedang menjalani program magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, spesifiknya di peminatan hukum kenegaraan, mengambil HTN dan HAN. Tetapi sebagai tambahan informasi, mungkin saya juga sedang menjalani kedinasan di Kementerian Sosial dengan jabatan perancang peraturan perundang-undangan. Jadi saya sedang, kalau dalam bahasa aparatur sipil negara, lagi tugas belajar ini Pak istilahnya. Jadi menjalani program magister untuk menambah kompetensi di bidang yang berhubungan dengan tusi saya sebagai seorang perancang peraturan perundang-undangan. Gitu mungkin Pak. Oke, terima kasih atas perkenalannya Mas Agil. Boleh kita langsung diskusi ya, Mas Silakan. Agil? Siap. Oke. Ini ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan ke Mas Agil. Nih, yang pertama, sebagai awal diskusi kita hari ini, mungkin Mas Agil bisa memberikan deskripsi secara singkat mengenai isi artikel yang Mas Agil sudah buat nih. Ayo, silakan. Terima kasih Mas Yunarso. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih sebetulnya telah mendapatkan kesempatan bisa menerbitkan gagasan saya di jurnal Refinding. Jadi sebetulnya teman-teman, Pak Winarso, gagasan utama saya terkait dengan artikel yang saya kemarin tulis adalah menjelaskan mengenai konsep diskresi. Kalau teman-teman berkutat dalam persoalan hukum administrasi negara, pasti sudah familiar dengan apa yang kita sebut dengan diskresi. Nah, yang jadi fokus dalam pembahasan saya ini adalah konsep diskresi pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya tuh sebetulnya sebagai alasan untuk menulis, saya itu melihat banyak penelitian-penelitian mengenai konsep diskresi dalam pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu melihat implikasi negatifnya, ada dampak negatif nih terhadap pengaturan diskresi pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saya sebetulnya ingin menyajikan perspektif baru nih, bahwa saya tuh kok melihat bahwa diskresi dan peraturan perundang-undangan itu kok seharusnya ditempatkan secara proporsional, karena menurut saya diskresi dan aturan perundang-undangan itu merupakan dua fitur nih yang sama idealnya, sama bergunanya, sama fungsinya untuk melaksanakan fungsi negara hukum. Nah, jadi gagasan utama yang saya sampaikan dalam artikel yang saya tulis adalah bahwa pengaturan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja itu merupakan bentuk purifikasi atau merupakan bentuk pemurnian atau merupakan bentuk pengembalian konsep diskresi, karena menurut saya di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang sebelumnya itu ada problematika tuh, ada masalah menurut saya pribadi. Karena ini saya menjadikan perspektif, silakan bagi teman-teman yang melihat dan menggeluti perspektif administrasi negara bisa membandingkan. Tetapi dari perspektif yang saya gunakan, saya melihat bahwa diskresi dan aturan adalah dua fitur yang sama pentingnya dalam konsep negara hukum dan sebaiknya tidak saling dipertentangkan. Nah, itu saya bagi beberapa bagian di dalam tulisan. Yang pertama saya membahas paradigmanya dulu nih, paradigma administrasi pemerintahan. Gimana sih sebetulnya administrasi pemerintahan itu dilihat dalam konteks negara? Jadi di situ ada pembahasan negara hukum, kemudian ternyata selain di negara hukumnya, ada juga konsep negara kesejahteraannya. Jadi kalau negara hukum kita bicara konsep legalnya, harus ada peraturan, harus ada instrumen hukum. Tapi di sisi lain, dalam konteks negara kesejahteraan, kita harus elastis nih sebagai negara, sebagai pemerintahan. Kadang-kadang kalau kita hanya bertumpu pada peraturan semata, instrumen hukum, pemerintah menjadi terlihat lambat untuk melakukan respon terhadap permasalahan aktual di masyarakat. Makanya saya melihat diskresi itu penting dalam konteks. Jadi saya melihat bahwa walaupun teman-teman bisa punya perspektif di Undang-Undang Cikar masing-masing, ada punya problematika masing-masing, tapi saya melihat dalam konteks diskresi ini adalah bentuk progresif dari pembentukan peraturan perundang-undangan dan ada konsep pemurnian dalam konsep diskresi. Kira-kira gitu ringkasan singkatnya, Mas. Oke. Untuk yang kedua nih, Mas Akil. Tadi sebagaimana juga disinggung dalam pengantar, dinyatakan bahwa pasal 175 Undang-Undang Cikar secara konseptual penghapusan syarat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya kan? Dalam penugasan diskresi merupakan bentuk purifikasi diskresi. Yeah. Nah, ini maksud dengan pernyataan ini apa nih? Iya. Menarik itu pertanyaan Pak Yunarso. Terima kasih. Jadi saya memakai istilah purifikasi di sini untuk mengungkapkan sebetulnya ada gradasinya nih dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30 tahun 2014 ke Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, pengaturannya
di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diskresi diatur sebetulnya cukup komprehensif, ada banyak pengaturan mengenai diskresi. Tetapi ada satu yang saya soroti di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang pertama ada konsep ambigu sebetulnya kalau yang saya tangkap di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, karena secara konsep itu diskresi dinyatakan sebagai prinsip kebebasan bertindak bagi pejabat administrasi pemerintahan. Tetapi kalau kita lihat di konstruksinya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kok yang namanya kebebasan bertindak itu dihalangi atau dipertentangkan dengan peraturan undang-undangan. Saya mungkin ngasih contoh yang bisa lebih praktis, bisa dipahami mungkin ya. Saya di kementerian itu pernah menghadapi beberapa konteks, misalnya kemarin di pandemi. Di kami ada pengaturan mengenai bansos, bantuan sosial. Nah, di aturannya, di regulasinya bicara bahwa penyaluran bantuan sosial itu menggunakan penyaluran non-tunai, artinya transfer, cash transfer melalui ATM. Jadi kita menggunakan mitra bernama Himbara, Himpunan Bank Masyarakat Negara. Nah, di kondisi pandemi kemarin, ternyata penyaluran seperti itu menjadi kurang efektif karena dengan adanya proses cash transfer, berarti ada pergerakan masyarakat ke ATM segala macam. Jadi ada perkumpulan atau segala macam. Sehingga muncul diskusi bahwa seharusnya kita melakukan penyaluran melalui mekanisme tunai. Tunai berarti kita perlu nih mitra yang bisa mengantarkan bantuan secara langsung ke alamat penerima bansos. Nah, itu secara regulasi tidak dimungkinkan tuh, karena tidak ada aturannya segala macam. Karena kita diharuskan non-tunai, kemudian kita harus pakai cash transfer. Tapi kebutuhan aktual di masyarakat, kita ingin menghilangi resiko penyebaran pandemi, kita juga ingin meminimalisasi resistensi terhadap kesehatan, sehingga penyaluran melalui tunai ini perlu kita lakukan. Nah, bagaimana sebetulnya kita lihat dalam konteks diskresi? Kalau kita pakai logika yang di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu pasti akan dipersoalkan karena tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan. Nah, ini yang saya sorot sebagai ambiguitas. Kenapa? Karena peraturan undang-undangan yang disebut itu nggak dijelaskan lebih lanjut. Apa sih sebetulnya peraturan undangan? Peraturan undangan itu kan ada banyak, dari undang-undang sampai perda kabupaten kota itu peraturan undang-undangan semua. Dan apa yang dilihat dari konteks pertentangannya? Apakah mekanisme prosedurnya? Kalau pakai prosedur ya kita pasti salah. Jadi kalau teman-teman bisa familiar tuh di KPK sendiri bahkan pernah menyebutkan banyak pejabat pemerintah itu takut menggunakan diskresi karena takut dikriminalisasi. Karena memang dia face to face langsung dengan peraturan perundang-undangan yang dimana di kondisi aktual itu kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu tidak fungsional, dan itu disebutkan di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa diskresi itu muncul ketika peraturan perundang-undangan gagal menghadapi kondisi aktual di lapangan. Sehingga kalau bicara saya sebutkan juga di tulisan bahwa semua negara hukum itu memerlukan diskresi karena peraturan perundang-undangan atau asas legalitas itu tidak mungkin bisa mengcover semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga fitur diskresinya adalah fitur pelengkap. Dia sebetulnya walaupun tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, dia sebetulnya mengefektifkan fungsi hukum di situ. Jadi hukumnya tercapai, jadi prinsip-prinsipnya tercapai, tetapi ada sisi kepraktisan yang dimiliki oleh diskresi, dan itu dengan pakai logika undang-undang yang lama itu sebetulnya tidak bisa tercapai karena banyak kasus akhirnya pemerintah atau pejabat pemerintah itu akhirnya dipersoalkan karena menggunakan diskresi. Mungkin gitu sih konsep purifikasinya, Pak Yunarso. Oke, ini cukup jelas sekali. Nah, ini ada satu lagi nih, Ya. Mas Agil. Dalam gambaran yang tadi Mas Agil telah sampaikan, banyak menyinggung terkait dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tentunya undang-undang ini memiliki interpretasi serta dampak akibat perubahan dengan undang-undang Ciker. Nah, minta tolong untuk dijelaskan kepada Sobat Juara nih. Ya. Bagaimana gambaran undang-undang administrasi pemerintah sebelum maupun setelah diubah dengan undang-undang Ciker. Ya, makasih Pak Wesa. Jadi memang saya harus menyebut undang-undang administrasi pemerintahan karena itulah yang mengatur diskresi sebelumnya ya. Jadi kalau dari konteks, kalau saya jabatannya perancang peraturannya. Jadi kalau kita melihat konteks perubahan peraturan perundang-undangan, itu sebetulnya kalau kita lihat klausul dihapus, dirubah, ataupun diganti seperti itu, sebetulnya tidak sederhana kita mengganti klausul semata gitu. Jadi normanya berganti itu sebetulnya di baliknya itu ada paradigma yang berganti. Jadi ketika tadi saya sebutkan bahwa di Undang-Undang Ciker itu menghapus ketentuan peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebetulnya kalau kita telisik lebih jauh, jadi saya melakukan penelusuran ke naskah akademiknya RUU Cipta Kerja, di situ disebutkan bahwa
pengaturan pertentangan dengan peraturan undang-undangan itu sudah menghambat efektivitas presiden untuk melakukan diskresi. Satu sisi logika ini bisa dipahami karena ketika diskresi akan diambil, banyak pertimbangan-pertimbangan, salah satunya misalkan apakah ini tidak bertentangan sama peraturan undang-undangan. Kemudian pertanyaan lanjutannya, peraturan undang-undangan mana yang akan bertentangan sama diskresi ini? Jadi karena terlalu luas lingkupnya, terlalu ambigu yang kita lihat mana konteks peraturan undang-undangan yang akan bertentangan, itu akan menjadi paradigma yang akhirnya membuat pejabat pemerintahan sendiri ragu-ragu untuk mengambil. Jadi kalau kita lihat perbedaannya yang paling spesifik adalah bagaimana pembentuk peraturan perundang-undangan itu menempatkan aturan di satu sisi dan diskresi di satu sisi itu menjadi jelas. Di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu dikontradiksikan. Jadi diskresi boleh diambil tapi tidak boleh bertentangan sama peraturan perundang-undangan. Nah, di Undang-Undang Ciker itu dipisahkan. Jadi diskresi tetap digunakan, tapi tetap harus sebetulnya kalau kita baca tidak boleh dimaknai dengan logika bahwa diskresi boleh diambil tanpa memperhatikan peraturan undang. Tidak bisa juga dimaknai seperti itu karena yang dihapus hanya syarat penggunaannya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu banyak tuh sebetulnya konstruksi hukumnya. Mulai dari misalkan kapan sih diskresi itu diambil, itu tidak diganggu gugat di Undang-Undang Ciker. Kemudian bagaimana sih prosedurnya diskresi itu dilakukan, itu juga tidak diapa-apakan di Undang-Undang Ciker. Dan kemudian bagaimana menilai diskresi itu kemudian yang sudah diambil, itu juga masih tetap sama. Jadi yang dihilangkan sebetulnya adalah kontradiksinya, yang di diskresi itu yang dibersihkan menurut saya. Jadi di level Undang-Undang Ciker menurut saya pejabat administrasi itu diberikan kebebasan untuk bergerak. Tapi yang perlu dipahami, saya menekankan bahwa diskresi itu bukan hanya prinsip kebebasan bertindak, tetapi diskresi adalah prinsip kebebasan bertindak yang bertanggung jawab secara hukum. Jadi pemerintah, pejabat administrasi punya kewenangan untuk mengambil kebebasan bertindak selama ada kondisi yang mensyaratkan untuk itu. Tapi ketika dia diambil, seorang pejabat administrasi pemerintahan dibebankan beban pertanggungjawaban secara hukum, dan itu langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum yang utama seperti keadilan, kepastian, kemanfaatan. Dia harus bisa buktikan. Jadi kalau menurut saya dari sisi pertanggungjawaban, dia harus bisa membuktikan 3 hal. Yang pertama, dari sisi urgensi. Kenapa dia harus menggunakan diskresi? Dia bisa tunjukkan nggak peraturan perundangan mana yang tidak fungsional untuk menghadapi peraturan. Yang kedua, prosedur. Dia harus bisa membuktikan bahwa prosedur yang dia lakukan itu sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dan yang ketiga, manfaat yang dia lakukan melalui diskresi. Kan tadi sebetulnya dalilnya diskresi itu ditujukan untuk mencari solusi yang ada di masyarakat. Sehingga dia harus bisa membuktikan, nah ini ada solusi nih yang bisa dihadirkan melalui diskresi. Ketiga unsur itu terpenuhi, maka menurut saya pejabat administrasi pemerintahan harus diberikan keleluasaan secara hukum untuk bisa melakukan hal tersebut. Mungkin gitu, Pak. Oke, terima kasih banyak nih, Mas Agil. Sama-sama. Semoga Sobat Juara setelah mendapat penjelasan dari Mas Agil ini bisa menjadi lebih tahu dan pastinya akan lebih memahami. Betul, ya. Semoga. Sepertinya kita sudah sampai di ujung acara podcast kita pada hari ini, Mas Agil. Tentunya para Sobat Juara juga semakin mendapat pandangan baru terkait dengan isu yang kita bahas pada hari ini ya. Oke. Sebelum kita akhiri, apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Agil sendiri? Iya, mungkin sedikit saja, Pak Inarso. Jadi sebetulnya salah satu alasan saya menuliskan topik mengenai ini karena di lapangan itu banyak sekali yang kita sumir ya mengenai konsep diskresi, karena APH sendiri, aparat penegak hukum sendiri juga banyak yang masih belum jernih melihat konsep diskresi. Kadang-kadang ketika ada persoalan, ada laporan masuk, langsung diproses tanpa melihat konteksnya dari sebuah persoalan hukum. Makanya saya berharap sebetulnya ini bisa menjadi sebuah tambahan perspektif nih untuk melihat bahwa tidak semua inisiatif hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi itu semuanya salah. Apalagi yang kalau tidak tertera di peraturan undang-undangan. Kita harus lebih jernih melihat konteksnya apa sebetulnya yang dilakukan oleh pejabat administrasi tersebut. Ketika memang ada kondisi yang mensyaratkan dia harus mengambil tindakan inisiatif yang bernama diskresi, harus diuji. Walaupun tetap kita melakukan mekanisme hukum untuk itu, tetapi jangan langsung disamakan posisi mereka yang tidak bergerak berdasarkan peraturan undangan berarti mereka salah. Tetap harus dilakukan pengujian secara hukum, berikan mereka kedudukan untuk bisa membuktikan bahwa mereka melakukan tindakan yang benar dan tanpa melanggar prosedur, sehingga ini bisa menjadi, semoga ini bisa menjadi tambahan perspektif yang baru bagi aparat penegak hukum dan pejabat administrasi sendiri. Terima kasih gitu. Oke, Mas Agil, untuk pesannya sudah aman sangat jelas untuk Sobat Juara ini. Oke.
Baik Sobat Juara, itu tadi perbincangan dengan Mas Agil, ya pastinya amat sangat menarik ya. Sekedar mengingatkan kembali, bagi Sobat Juara yang tertarik dan masih ingin melihat tulisan dalam artikel lainnya, Sobat Juara bisa mengunjungi website revinding.bphn.go.id/e-journal. Dan apabila Sobat Juara mempunyai ide atau gagasan ataupun tulisan, dapat dikirimkan ke website tersebut ya. Sebagai informasi juga, jurnal Revinding terbit sebanyak 3 edisi setiap tahunnya. Dan simak terus sosial media kita untuk informasi lebih lanjut. Saya, Joko Winarso, mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Juara episode selanjutnya. Semangat!